Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama kita di channel Petani Desa ya, Petani Pemula. Baiklah, untuk pagi hari ini cuacanya sangat bagus ya. Cuaca sangat cerah. Nah, inilah kondisi cuacanya. Baiklah, untuk memulai aktivitas hari ini, marilah kita saling mendoakan. Semoga di dalam aktivitas kita semuanya diberi kelancaran. Begitupun bagi keluarga tani yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga seluruh ibadah-ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, untuk kegiatan hari ini kita kembali akan melakukan penyepraian ya. Melakukan penyepraian semua ya. Untuk tanaman tahap pertama dan tahap kedua, dan tanaman kita yang tahap ketiga yang di sana ya. Baiklah, kemarin seperti yang telah kita bilang, kita sudah menguploadnya juga di video short. Kita telah melakukan pemanenan yang pertama ya, di tanaman cabai kita yang tahap pertama yang di sini ya. Kemarin kita mendapatkan 2 kg. Untuk pemanenan pertama, alhamdulillah, cabainya belum kita jual, masih kita konsumsi sendiri. Untuk hari ini kita akan lakukan penyepraian juga yang di sini ya. Harusnya kemarin kita melakukan penyepraian karena kendala, jadi kita tidak bisa melakukan penyepraian. Sore kemarin hujan sampai malam ya. Tapi untuk subuh hari ini tidak ada hujan, jadi kita bisa melakukan penyepraian. Biasanya setiap subuh kita selalu turun hujan ya. Jadi kita untuk melakukan penyepraian pagi itu tidak bisa karena kondisi tanaman cabai masih basah, terus siangnya sangat terik dan sorenya turun hujan lagi. Jadi kita tidak bisa melakukan penyepraian, dan alhamdulillah subuh tadi tidak ada hujan, jadi kondisi tanaman kering. Jadi kita bisa melakukan penyepraian pagi ini ya. Baiklah, kita akan melihat perkembangan tanaman cabai kita terlebih dahulu ya. Sebelum melakukan penyepraian, semua perkembangan tanaman cabai kita akan lihat semua ya. Nah, ini kondisi tanaman cabai kita. Nah, dan ini sudah ada yang merah lagi ya. Kemungkinan 2-3 hari lagi kita akan melakukan pemetikan lagi ya. Tapi kita lakukan penyepraian terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk tomat, ini sudah mulai besar ya. Kita kemarin sudah melakukan pemasangan ini tali ya, tapi kita tidak melakukan pengambilan video ya. Nah, kita akan melihat perkembangan tanaman cabai kita terlebih dahulu ya. Inilah kondisi buah tanaman cabai kita ya. Nah, itu sudah ada merah lagi. Nah, ini ada yang sudah merah lagi. Ini sudah banyak ya, lumayan. Nih, kita akan lihat juga. Wah, ini sudah banyak yang merah. Nah, ini kondisi yang kita rempel habis ya. Jadi buahnya sangat lebat. Kalau menurut saya, apalagi untuk petani pemula, lebih baik dirempel dulu ya. Rempel habis dulu. Karena perawatannya sangat mudah dan pertumbuhannya pun juga maksimal ya. Tidak kalah dengan yang dipelihara tunas. Nah, ini sudah merah lagi. Kita akan melihat semua. Ini tomatnya ya. Tomatnya sudah mulai ada putik-putik. Nih. Kita akan lihat lagi yang di sini. Nah, inilah kondisi tanaman cabai kita ya, yang kita tanam tahap pertama. Pucuknya banyak yang kuning ya, karena cuaca yang tidak menentu ya. Hujan, terus kalau siangnya panasnya sangat terik ya. Kita akan lihat tanaman cabai kita yang tahap kedua ya. Nah, inilah kondisi tanaman kita yang kita tanam tahap kedua ya.
kita perlihatkan semua ya. Nah, itu ada yang kuning juga ya. Yang ini tidak kita lakukan tumpang sari ya. Cuman yang tanaman tahap pertama sama yang tahap ketiga yang kita lakukan tumpang sari. Kita akan melihat tanaman yang tahap ketiga ya. Nah, inilah pestisida yang akan kita gunakan hari ini ya, keluarga taniku. Jadi seperti biasa ya, ini sudah umum dan sudah sering kita lihat di uploadan video-video kita sebelumnya, karena kita selalu menggunakan pestisida ini ya. Hanya saja perolehannya saja yang akan kita ceritakan ya. Kalau untuk bahan-bahannya masih bahan yang sama. Jadi yang pertama kita kembali akan memasukkan kalinet lagi ya, untuk tanaman tomat dan tanaman cabai kita ya. Jadi di sini juga bagus juga untuk pembesaran buah karena ada boronnya ya. Begitupun dengan untuk merangsang pucuk-pucuk bunga dan tunas-tunas juga bagus ya. Jadi ini dia khusus untuk dari awal generatif sampai fase generatifnya ya, dan pembesaran buah ya. Ini bagus. Dan yang kedua ini andalan kita ya, nutrisi mikro yang sangat bagus sekali ya untuk tanaman cabai maupun tanaman-tanaman yang lain ya. Jadi saya tidak pernah ketinggalan menggunakan ini ya. Begitu habis saya langsung melakukan pemesanan, dan kali ini kita akan melakukan pemesanan yang 1 liter. Kita telah melakukan pemesanan yang 1 liter ya. Alhamdulillah sudah sampai kemarin ya, sebelum lebaran. Jadi kita akan menggunakan ini andalan kita juga ya. Jadi inilah paketnya. Nah, terus untuk insektisidanya kita akan menggunakan ini ya, Summit. Untuk tanaman yang tahap ketiga ya, kita masih terus berperang melawan hama, trip dan tungau ya untuk masa pertumbuhannya. Jadi kita gunakan Summit. Untuk yang di sini kita kembali memasukkan nih, kita menggunakan Proxy. Nah, itu bahan aktifnya ada Propenopos ya. Jadi dia sama seperti Kurakron ataupun Biokron ya. Jadi di tempat kita ada Proxy dan harganya ini untuk 50 mili dia 25.000 ya. Terus juga kita akan memasukkan MKP lagi ya, untuk memperkuat kandungan kalium dan fosfatnya di tanaman tomat dan cabai kita ya. Untuk fungisidanya kita akan memasukkan ini umum ya, umum kita gunakan untuk seluruh petani cabai yang berbahan aktif Mancozeb. Jadi sudah sering ya, sudah terbilang andalan juga ya, karena banyak yang menggunakan. Setiap petani pasti menggunakan yang berbahan aktif Mancozeb ini ya. Nah, inilah pestisida yang akan kita gunakan ya. Kita akan langsung melakukan pencampurannya ya. Ikutin terus video kita dan jangan di skip. Langsung kita akan melakukan pencampuran ya. Yang pertama kita menggunakan perkat terlebih dahulu. Ini dia yang kita pakai, Masoil ya. Jadi kita berikan 1 tutup. Katanya warna putih. Yang kedua kita masukkan fungisidanya ya, karena fungisidanya agak susah larutnya, jadi kita gunakan 2 sendok makan penuh ya. Jadi kita belum pengobatan, jadi kita masih pencegahan di musim cuaca yang tidak menentu ini. Jadi kita gunakan 2 sendok penuh ya, karena ini agak lama larutnya, jadi kita gunakan dahulu ya.
terus MKP nya juga 2 sendok. Kita aduk juga ya, kita larutkan terlebih dahulu, baru kita memasukkan inseksida. Nah, terus kita akan menggunakan summit ya. Kita akan melakukan penyepraian terlebih dahulu yang di sini. Jadi kita gunakan summit. Kita belum memasukkan yang berbahan aktif propionopos ya. Kita gunakan seperti biasa 16 ml per tangki 16 liter. Setelah summit langsung ke nutrisi tambahan ya. Nutrisi andalan kita gunakan 3 tutup ya. Susah sekali ya, repot, kita tidak membawa tripod. Gunakan 3 tutup, 1, 2, 3. Untuk pitaron SL nya kita gunakan 1 tutup ya. Nah, jadi sudah lengkap ya. Kita akan melakukan pengadukan terlebih dahulu dan kita akan melakukan penyepraian ya. Tetap ikutin video kita ya. Jangan Oke, kita akan melakukan penyepraian ya. Jadi penyepraiannya kita belum bolak-balik ya, masih satu arah dulu ya. Untuk tomat dan cabenya berbarengan. Jadi